Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan tentang formulasi dan pengemasan salep antralin. Anggota kami yang pertama ada Arya Wijaya, Ayuni Redowati, Donan Akmal Widaputra, Dimas Saula Putri Andana, Febri Aji Nugroho, Hamidatul Laili, dan Hesti Anjani Putri. Yang akan kami presentasikan kali ini terdiri dari ada desain produk, pembuatan dan kontrol kualitas, lalu ada desain kemasan. Untuk yang pertama, desain produk terdiri dari zat aktif antralin itu tersendiri. Deskripsinya adalah antralin adalah turunan antrakoinan alami berbentuk kristal kuning atau kuning kecoklatan bubuk. Memiliki efek farmakologi itu sebagai anti psoriatik dan antiinflamasi, cara topikal dalam pengobatan psoriasis, dermatosis, dan alopecia areata. Untuk larutannya praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, sedikit larut dalam aseton, larut dalam diklorometana, larut dalam larutan encer alkali hidroksida. Untuk kestabilannya cukup stabil dalam parafin putih lunak, asam askorbat atau asam oksalat dapat meningkatkan stabilitasnya, dan asam salisilat sebagai antioksidan antralin. Untuk penyimpanannya dapat disimpan pada suhu dari 8 derajat sampai 15 derajat Celcius dalam wadah kedap udara dan harus dilindungi dari cahaya. Berikut merupakan gambar struktur dari antralin sendiri yang memiliki nama 18-dihidroksi 910H antrasenon atau C14H10O3 dan BM-nya 226-23 memiliki titik lebur 178 sampai 182 derajat Celcius. pKa asam kuatnya 8,47 dan pKa basa kuatnya minus 5,6. Untuk log P-nya 2,73 menurut A-log PS dan 4,24 menurut SEM akson. Untuk zat tambahannya, yang pertama ada white petrolatum dengan konsentrasi sampai dengan 100%. Viskositasnya 18,2 CST pada 100 derajat Celcius, titik leburnya 36 sampai 60 derajat Celcius, dan status kehalalannya halal. Untuk yang kedua ada lanolin, konsentrasinya 10%, viskositasnya 300 sampai 500 CST pada 50 derajat Celcius, titik leburnya 38 sampai 42 derajat Celcius, kehalalannya subhat. Lalu yang ketiga ada gliserin, konsentrasinya 15%, tipenya larut dalam air, memiliki log P minus 1,76 dan kehalalannya subhat. Untuk yang mineral oil, konsentrasinya 40%, tipenya larut dalam minyak dan kehalalannya halal. Untuk yang selanjutnya adalah Quality Target Product Profile atau QTPP. Untuk yang pertama, bentuk sediaan itu targetnya salep, sedangkan CKA-nya itu yes. Untuk selanjutnya kekuatan sediaan, untuk targetnya 0,02%, CKA-nya yes. Untuk rute administrasi, targetnya produk semi padat topikal. Untuk CKA-nya yes. Untuk selanjutnya, stabilitas targetnya simpan pada suhu ruang. Untuk CGA-nya yes. Kalau untuk selanjutnya bentuk fisik, targetnya adalah topikal. Untuk CGA-nya yes. Selanjutnya identifikasi. Untuk targetnya hidrokarbon, CGA-nya yes. Asanya targetnya memenuhi target, CGA-nya yes. Selanjutnya isi kesetaraan, targetnya memenuhi syarat, CCA-nya yes, pH-nya targetnya 5,14 sampai 6,63 untuk CCA-nya yes, untuk isi minimumnya targetnya tidak kurang dari 90% jumlah yang tertera pada etiket untuk CCA-nya yes. Selanjutnya untuk sifat reologi targetnya yang non-Newtonian, CKA-nya yes, viskositasnya targetnya 8.840 sampai 19.380 CP untuk CKA-nya yes. Untuk batas mikrobanya, targetnya tidak boleh mengandung Staphylococcus aureus dan
Pseudomonas aeruginosa untuk CKA-nya yes. Untuk selanjutnya sistem kontainer tertutup, targetnya memenuhi syarat, CKA-nya yes. Untuk yang selanjutnya adalah desain formula. Material name-nya yang pertama white petrolatum, formulasi terakhirnya 30%, fungsinya sebagai basis yang bersifat emulin. Untuk critical material attribute itu yes, dan quantity per batch-nya itu 660 gram. Untuk selanjutnya lanolin, final formulanya 10%. Untuk functionnya dasar salep, untuk critical material attributes-nya itu yes, dan quantity per batch itu 220 gram. Selanjutnya adalah gliserin, untuk final formulanya 1,15%, fungsinya untuk sebagai pengawet. Untuk critical material attributes-nya yes, dan untuk quantity per batch itu 25,3 gram. Dan untuk yang terakhir adalah mineral oil, untuk final formulanya 58,83%. Fungsinya untuk excipient dalam formulasi topikal, critical material attributes-nya itu yes, dan quantity per batch itu 1294,6, dan ini batch size-nya itu 2200 gram. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi dan IPC. Untuk yang pertama itu pencampuran fase air dan fase minyak. Selanjutnya itu penyaringan dan penambahan zat aktif. Selanjutnya itu homogenizer dan emulsifier. Untuk selanjutnya itu pengisian, selanjutnya pengepresan, crimping dan pengodean, dan yang terakhir adalah pencucian wadah. Desain evaluasi. Yang pertama, uji organoleptik. Prosedurnya dilakukan pengamatan warna, bau, dan konsistensi sediaan salep. Kemudian uji kebocoran tub. 10 tub sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu tub diletakkan secara horizontal. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengamati hasil pengolesan salep pada plat kaca. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Salep yang diuji diambil dari 3 tempat, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah dari wadah salep. Kemudian uji pengukuran pH. Pengukuran nilai pH menggunakan alat bantu stick pH atau dengan menggunakan kertas pH universal yang dicelupkan ke dalam 0,5 gram salep yang telah diencerkan dengan 5 mili Aquades. Nilai pH salep yang baik adalah 4,5 sampai 6,5 atau sesuai dengan nilai pH kulit manusia. Kemudian uji daya sebar. Sebanyak 0,5 gram setiap diletakkan di atas kaca bulat yang berdiameter 15 cm. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 15 menit. Kaca lainnya diletakkan di atasnya selama 1 menit. Diameter sebar salep diukur setelahnya. Ditambahkan 100 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit, lalu diukur diameter yang konstan. Kemudian uji daya lekat. Sediaan salep sebanyak 0,25 gram diletakkan di atas gelas objek yang telah ditentukan luasnya. Kemudian diletakkan gelas objek yang lain di atas salep tersebut. Salep di antara lempeng gelas objek ditekan dengan beban 100 gram selama 5 menit. Gelas objek yang saling menempel dipasang pada alat uji daya lekat dan dilepas dengan beban seberat 80 gram. Kemudian dicatat waktu saat Pemilihan bahan kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer terbuat dari bahan aluminium dan berbentuk tiup. Kemasan sekunder berbentuk balok dan terbentuk dari karton. Evaluasi kemasan primer. Yang pertama, proteksi.
Proteksi adalah berupa paparan cahaya, kelembapan, masuknya mikroba, dan oksidasi dari keberadaan oksigen. 2. Keamanan, yaitu komponen kemasan tidak boleh melarutkan zat berbahaya yang akan terpapar pada pasien ketika dirawat dengan produk obat. Yang ketiga, kontrol kualitas. Untuk memastikan konsistensi dalam komponen kemasan, kriteria dimensi seperti bentuk, volume, ketebalan dinding, dan toleransi desain. Yang keempat, kinerja, yaitu fungsionalitas sistem penutupan kontainer pengiriman obat. 5. Kompatibilitas, degradasi, absorpsi atau adsorpsi obat yang dapat diinduksi, perindian, pengendapan, perubahan pH, orasi diskal, kerapuhan bahan kemasan. Yang keenam, uji kebocoran, yaitu tidak boleh terjadi kebocoran, yang berarti selama atau setelah pengujian selesai jika terdapat kebocoran pada 1 tiub, tetapi tidak lebih dari 1 tiub, ulangi pengujian dengan 20 tiub tambahan. Uji memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran diamati dari 10 tiub uji pertama, atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tiub yang diuji. Selanjutnya, desain kemasan primer dari Antraderm Ointment dengan zat aktif ditranol 0,02%. Daftar informasi pada kemasan primer, yang pertama itu nama produk diikuti dengan kekuatan, bentuk sediaan, dan zat aktif. Selanjutnya, komposisi kualitatif dan kuantitatif dari zat aktif, bentuk sediaan, isi kemasan perdagangan dalam satuan massa atau volume, dalam IU atau dalam jumlah, eksipien, metode penggunaan dan metode pemberian, referensi ke brosur paket, peringatan bahwa produk farmasi harus disimpan di luar jangkauan dan penglihatan anak-anak, peringatan khusus, expired date, bulan atau tahun, tempat penyimpanan, tempat pembuangan produk yang tidak terpakai, nama dan alamat pemegang izin edar, nomor izin edar, batch dan nomor batch pabrikan, dan yang terakhir, instruksi cara pemakaian, indikasi, dan kontraindikasi. Ini merupakan desain dari kemasan sekunder. Daftar informasi pada kemasan sekunder antara lain ada nama produk, diikuti dengan kekuatan, bentuk sediaan, dan zat aktif. Kemudian ada komposisi kualitatif dan kuantitatif dari zat aktif. Kemudian ada isi kemasan perdagangan dalam suatu massa atau volume, dalam IU atau dalam jumlah. Ada metode penggunaan dan metode pemberian. Ada referensi ke brosur paket. Ada peringatan khusus, expired date dalam bulan atau tahun, tempat penyimpanan, nama dan alamat pemegang izin edar, ada nomor izin edar, ada batch dan nomor batch pabrikan, dan yang terakhir ada instruksi cara pemakaian, indikasi, dan kontraindikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.